Lo kenapa milih karakternya itu penjual bunga? Karena gue pikir kalau karakternya penjual bunga tuh manis gitu. Terus nanti setnya akan penuh bunga, warna-warni. Tapi filmnya hitam putih kan lucu. Waktu Denny meninggal, semua perasaan gue, hidup gue, tuh kayak udah selesai. Semua udah kekubur sama Denny. Ya bilang lah sama Ana ceritanya dia mau lo jadiin skrip. Kalau misalnya sekarang gue malah bilang suka sama dia, gue tega banget dong. Kan ini gue nulis masih ada waktu setahun lagi. Halo, ampe udah setahun masih belum move on juga. Ya jadinya sad ending ya. Coba dengar dulu ide saya yang ini. Gimana kalau kita bikin film hitam putih? Hitam putih ya? Iya, hitam putih. Horor dong. Romance, Pak. Judulnya apa judulnya? Jatuh cinta seperti di film-film. Jatuh cinta seperti di film-film horor. Selamat datang kembali di Inframe Bincang-Bincang bersama para pelaku sinema. Hari ini kita kedatangan seorang komika yang banting setir jadi aktor. Selamat datang Fajar Nugrah. Terima kasih kok. Banting setir. Enak ya nggak usah nulis materi aja jadi aktor Iya, ya. benar kok. Sekalinya ada kerjaan stand up deg-degannya minta ampun tapi ya. Tapi masih ngambil nggak Jan? Masih kok. Oh masih? Masih. Terakhir kemarin di perusahaan, aduh lupa pokoknya di Bandung aja. Corporate kok. Tapi gue mau nanya, dengan lu semakin banyak muncul di series dan film, job seperti apa yang datang? Apakah rata-rata yang datang syutingan juga atau off air juga berdatangan? Syutingan rata-rata. Kebanyakan syutingan. Iya, kalau untuk off air tuh kayaknya mungkin dalam setahun tuh bisa paling ya 7 ada kayak gitu-gitu aja. Setahun? Setahun tuh bisa kehitung aja lah pokoknya. Belum tentu sebulan satu ya? Belum tentu sebulan satu ya, pokoknya gitu lah. Oke, sebelum kita mulai kongres nih buat Pak Mali ya. Openingnya ketika ini di syuting sudah mau menuju 1 juta mah udah aman lah. Tinggal kita lihat nanti bisa finish di berapa. Kongres. Amin, terima kasih. Fajar Nugrah ini sepertinya hokinya cukup bagus ya di perfilman ini ya. Berjalan di atas keberuntungan. Tapi dari mana Jar waktu titik-titiknya lu mulai dari stand up kan lu kan Suci 6. Suci 6 tuh kan bareng yang juaranya Jegel kan. Bang Jegel. Ardit Jegel ya kan. Berarti 2017? 2016. 16 ya 2016. Oh iya 2016. Suci 6, urutan 6. Urutan 6, 3 angka 6. Please pantas mainnya film horor. 666 soalnya. Betul. Nah, dari mana pertama itu kadet pertama gak sih? Bukan. Yang pertama itu gak enak sih ngomonginnya. Kenapa? Karena tidak tayang. Oh, tidak tayang. Pokoknya bareng sama Gak mau disebut juga gak apa-apa. Gak mau disebut. Gak usah disebut. Tapi itu film atau series? Film. Film. Dan itu unik kok. Awalnya tuh katanya gak mau disebut. Tapi gak disebut ininya ya. Gak disebut apa judulnya. Pokoknya barengan sama Lolok, sama Bang Desta Mahendra, sama Mika Tambayong. Itu gokil sih. Begitu film pertama, waduh legend semua nih gitu kan. Itu tuh awalnya tuh di-hire buat jadi satpam. Cuman scene-nya buka tutup portal aja kok. Tapi hujan turun. Lalu scene itu dipending. Karena matahari udah gak dapet segala macam. Akhirnya Fajar maaf ya ini untuk scene buka portal gak jadi gitu-gitu segala macam. Lu mau nggak ada ini peran jadi debt collector? Aduh, ada debt collector orang Sunda ya. Sangat lazim sekali. Sangat lazim sekali. Ada 8 scene bareng Lolox yang tadinya 1 scene jadi 8 scene kok. Rezekinya dari awal udah kelihatan tuh memang hokinya bagus anak ini. Hujan adalah berkah. Iya. Kalau nggak hujan tetap tuh buka portal jadinya. Orang Cina juga bilang hujan itu kan berkah ya. Jadi tapi 8 scene itu akhirnya sampai sekarang filmnya tidak tayang. Tidak tayang. Lalu masuklah ke kadet. Itu nggak sih? Belum. Masih jauh. Ardit malah. Di Love Reborn. Oh, yang film Ardit sama Nadia Arina itu. Nadia Arina, Bang Jui Puroto, Bang Jegel. Ada elunya. Itu cuma 1 scene doang. Gara-gara main ke lokasi, dikenalin sama saudara sama Bang Jui kan, dan lain-lain juga ngobrol. Yaudah main lah 1 scene. Dialognya cuma ya ngucapin selamat pagi, selamat gitu-gitu doang kok. Jadi resepsionis kan. Kalau cuma 1 scene gitu tuh lu seberapa pengen meninggalkan kesannya gitu? Hanya gue harus sebagus mungkin nih karena cuma 1 kalimat gitu. Pengen banget dong. Pengen banget. Ngobrol lah sama Ardit. Ardit tuh yang nyaranin, Jar udah improv aja. Kalau salah tinggal minta maaf. Betul. Dipanjangin kok. Suka sutradara. Nggak dimarahin. Untung lo ketemu sutradaranya. Order sama sutradaranya. Bagus. Itulah berkat Ardit juga lah akhirnya. Jadi yang pertama kali dapat
film yang perannya lumayan panjang apa? Banyak scene-nya? Sebelum mungkin, Kadet. Mungkin Terbang Menembus Langit. Oh iya, sama Mamat, Sama Jegel. Iya. Oh, nonton Jegel. gue Terbang, syutingnya di Kalimantan kan? Oh tapi si lu mah enggak ya? Enggak, kalau kami cuman di Surabaya aja syutingnya. Ke Kalimantan nggak ikut. Iya, Terbang. Mungkin itu kali ya Terbang lah ya. Lumayan ada porsinya lah. Iya. Memorable kok adegan kalian. Gue inget tuh ada kamar, ada bunk bednya, ya kan. Terus ada scene sama tukang nasi goreng. Yoi. Bang Rahman kan nasi gorengnya. Ya benar. Ingat gue. Bukan yang Bang Rahman. Bukan Pak ini. Cak Kartolo. Iya Cak Kartolo. Yang main Yowis Band. Iya, betul. Cak Kartolo. Dari Terbang. Habis itu. Habis itu kayaknya baru masuk ke Laundry Show. Oh Laundry Show. Bareng Bang Jegel. Kayaknya dalam hidupku ada Bang Jegel selalu ya dari Suci. Tapi gara-gara nonton Laundry Show, gue jadi punya cita-cita gue harus ngajak main Tisa Biani. Akhirnya kesampaian kemarin agak layan. Oh iya. Gara-gara nonton Laundry Show lucu banget ya di situ. Oh Laundry Show. Tiur ya. Iya. Ya itu. Itu lu Mamat ya. Mamat, Marcel Widianto, banyak banget komika di situ kan. Itu kok uniknya adalah jadi kan kami itu adalah pegawai laundry dong pastinya. Betul. Diadakanlah workshop. Workshop laundry. Kalau saya pribadi kok, workshop laundry. Saya menganggap enteng workshop itu. Oke. Karena saya lulus SMA pernah kerja di laundry. Ngelihat, ayo udah ada tegan ditandain. Jelah, itu mah gue udah pernah. Ini mesin cucinya. Jelah, salah kali lu. Lu lebih jago dari mentornya. Lebih jago. Pokoknya gue sombong lah soal laundry mah. Oke. Jadi sebenarnya progresi lu tuh bertahap ya Jar? Nggak yang tiba-tiba dari nol tiba-tiba langsung jebret gitu nggak ya? Bertahap gitu ya. Tapi ada momen berarti setelah Suci, kan ini kan lu kan bertahap itu kan butuh waktu lumayan lama ya. Tapi kan setelah Suci 2016 kan berarti lu sempat mengalami masa-masa hidup lu mengambang kayak karir nggak jelas gitu dong. Iya, kerasa. Tapi kalau untuk di stand up ya, itu kayaknya enggak kok alhamdulillah. Jalan terus. Soalnya aku malah mikir gini, setelah lulus eliminasi Suci, alhamdulillah berdatangan tuh job-job stand up teh. Okay. Aku mikir kayaknya 6 besar itu berkah deh. Karena orang klien mikir 5 besar mah mahal. 6 besar aja yang hampir 5 besar udah. Jadinya ke aku semua kok. Iya. Jadi pasti lebih versi murahnya 5 besar gitu ya. Tapi corporate atau kampus atau corporate lu kalau kampus. Mau corporate apa beatnya Jar? Pakai beat khusus atau beat yang biasanya lu bawain di panggung? Soal puncak biasa. Oh tetap Villa Puncak tetap. Villa Puncak tetap. Andalan. Ya. Kena pasti itu mah. Tetap kena. Terberes sekian nama gue Fajar. Coba buat penonton yang belum tahu sedikit. Sedikit kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kebanyakan main film nih udah lama nggak tahu. Maaf. Izin. Perkenalkan nama saya Fajar Nugra. Saya dari Bogor. Tepuk tangan dong Fajar. Kan ceritanya kita nonton stand up. Saya dari Bogor teman-teman. Dan saya bangga karena setiap weekend banyak banget anak muda yang datang ke Puncak. Puncak tuh punya daya tarik tersendiri. Anak muda banyak datang ngapain? Maksiat. Dulu tuh Puncak sempat punya tempat prostitusi. Namanya Gang Semen. Tapi alhamdulillah nih sekarang sama pemerintah setempat Gang Semen udah ditutup. Di tembok, dikasih pintu, di keramik. Jadi lebih bagus. Itu aja. Itu bapak-bapak pasti kemakan ya? Iya kemakan. Beres closing tuh pada yang, tukang pila, sini makan. Di meja dia kan, meja bundar tuh. Iya. Itu berarti beat tentang Villa Bogor itu buat corporate aman ya? Aman. Tapi kan ada nyerempet tipis-tipis tuh, gak apa-apa tuh? Nyerempet soal tabu hal-hal dulu itu kan. Gak apa-apa ya? Karena pembawaanku yang sosok ini kok, yang kayak gitu-gitu. Jadi dimaafkan lah sama mereka mungkin. Tapi lu waktu stand up kan waktu di panggung-panggung gitu ya, termasuk Suci kan adalah kadang-kadang ngondek-ngondek gitu. Sekarang di corporate nggak keluar tuh. Dikurangin. Di corporate. Dikurangin kok. Ngaca lu. Mongol kan setiap kali corporate cara cowok ngelap keringat antara begini sama begini ya kan pecah terus Mongol. Iya, coba ayo keluarin konteknya lagi. Nanti aja deh. Nggak tahu saya belum terlalu pede untuk mengondek banyak-banyak kan sih. Itu kan sebenarnya bercanda doang ya. Oke. Iya kan? Iya. Iya ininya ya apa? Itu apa? Tapi nggak masuk ke peran ya. Maksudnya siapa tahu ntar ada casting director yang pernah lihat lu ngondek di panggung dikasih peran ngondek nggak? Saya pernah tapi. Dan purely jadi waria.
Sri Mulat, Kill yang Mustahil babak pertama dan babak kedua juga ntar akan tayang. Itu benar-benar pakai wig, pakai make up segala macam, bulu mata apa segala. Enjoy. Aku ngerasa aku cantik banget sih. Semua kayak tirus banget kok ini kayak wow. Pas ngelewat kan set, 200. Astagfirullahaladzim. 200. Jadi ada fase-fase di mana lu mengalami masa nyaman di stand up sebenarnya. Ada nyaman-nyaman aja di stand up. Nyaman aja. Tapi ketika mencoba pelan-pelan mulai masuk ke film, lu suka. Lebih nyaman malah. Enjoy. Entah ya, mungkin karena bebannya melucu tidak. Betul, beban melucunya tidak setinggi panggung. Tapi kan penghasilannya kalau diakumulasi jumlah hari, iya jelas. Jauh dong sama panggung. Sama stand up jauh, nah, benar-benar jauh. Tapi lu tetap betah. Entah ya, mungkin kalau sekarang sugestinya udah mikir bahwa udah deh kalau untuk stand up komedi udah ada di tahap profesional kasarnya gitu kan. Mau klien nyuruh bikin materi apapun, ya untuk 5 menit bisa lah bikin gitu kan pesanan-pesanan klien. Tapi kalau di film tuh berasa kayak ini mah bocah 2 tahun lagi lucu-lucunya gitu. Jadi kayak lagi seneng-senengnya, lagi gemes-gemesnya sih. Ya. Toh anyway kan di sela-sela stand up masih bisa aja ya. Masih bisa aja. Oke. Tapi kan di Kadet lu nggak komedi ya? Di Kadet tipis lah. Ya tipis komedi ya, tipis. Maksudnya tipis banget untuk ukuran seorang stand up komedian ya. Ruangnya memang kalau lu lebihin juga akan jadi aneh gitu. Akan jadi aneh bener. Ceritain dong produksi, gue pas nonton, gue tuh karena mungkin orang yang kerja di balik layar juga ya, gue nonton Kadet tuh gila ini syutingnya capek banget pasti gitu. Ceritain dong. Jujur tidak sama sekali capek kok. Tidak sama sekali capek. Bagus dong berarti. Entah ya, mental tuh keurus banget untuk diproduksikan Kadet. Artinya produksi menjaga aktor-aktornya dengan baik. Iya, benar. Banget. Tapi memang sempat ada kendala yaitu COVID. Kami tuh pas masa reading udah dapat berita bahwa 2 orang di Depok kena COVID. Ini bisa awal 2020 tuh lagi reading. Iya, itu lagi reading tuh. Tapi show must go on tuh. Masih kayaknya insya Allah enggak deh. Udah jalan reading, ada workshop fighting apa segala macem. Begitu pas tiba-tiba lockdown, udah semuanya hilang, break 7 bulan. Syuting udah keburu mulai belum? Syuting udah 2 hari syuting. Aduh kagok banget. Dan itu udah scene pesawat, udah scene ending kok. Yang CGI di Jakarta syuting itu udah 2 hari syuting tuh. Akhirnya diulang kan tetap karena kan banyak pergantian pemain juga. Cuman yang gokil buatku tuh adalah saya sudah tanda tangan, jadi termin pertama turun, menyelamatkan saya dari COVID-19. Paling tidak ada ganjelan sedikit. Betul. Di masa paceklik. Iya, masa paceklik. Tapi berarti bagus dong, berarti tim produksi, sutradara, produser menjaga kenyamanan cast dengan baik ya. Karena kan itu kan produksinya berat pasti kan. Iya jelas. Cuman nggak tahu ya, entah Mas Rahabi Mandra sama Mas Aldo selaku sutradara tuh merencanakan ini apa tidak, karena kami tuh ditempatkan di hotel yang jauh dari kota Jogja, dan di hotel itu tuh tidak ada tamu-tamu yang lain kok, jadi beneran kalian semua, cuman cast aja di situ dan beberapa produser sutradara juga di situ gitu kan, itu tuh jadi kerasa kayak bonding banget, setiap hari di ruang tamu meja orange tuh kami masih ingat banget tuh kayak menyenangkan aja udah, semuanya rata segala macam, jadi syutingan ini kok seru banget gitu, sampai pernah saya tuh lumayan jarang nangis kan kok ya orangnya ya. Begitu pas is a rap, curik is a rap, curik gitu kan. Terus kumaha curik nak? Wow. Kalau tiba-tiba gitu. Pas di bandara juga pamitan nangis. Diledekin sama Bang Wafda kan, pacar nangis. Dia juga, pacar nangis. Itu pas persiapan apa aja tuh? Lu kalian sempet latihan sama tentara untuk apa aja? Apaan nembak atau apaan aja tuh waktu persiapan? Pokoknya 4 hari di Halim Perdana Kusuma. Awal-awal sudah roll depan. Hari pertama dan itu setelah makan siang. Tidak ada alasan apapun untuk tidak ikut roll depan pokoknya. Habis makan ya. Habis makan. Pokoknya ada roll depan. Izin coach, saya ini ada ini. Udah nanti juga sembuh kalau habis roll depan. Jadi nggak ada alasan apa. Kalau boleh tahu tanah atau rumput minimal rumput lah. Kan di Halim bisa di runway gitu. Enggak tuh. Ada yang take off gitu. Enggak itu jadi rolade jatuhnya. Benyek ya. Benyek. Bener. Terus roll depan. Roll depan tuh. Beres dari situ udah selesai roll depan, apa ada lagi? Ayo kita lari 10 putaran pakai jaket kulit. Wah, saya mikirnya waduh gerah banget pakai jaket kulit. Ternyata buka baju semuanya. Jadi kulit. Jaket kulit tuh kulit itu. Kita terik matahari beneran kayaknya siang banget. Sorry pertanyaannya agak konyol tapi serius. Itu boleh pakai sunblock nggak?
mana ada kepikiran sunblock kayaknya. Sunscreen, sunlight, tidak ada. Licin. Apalagi sunkiss. Ada yang mau jeruk tiba-tiba. Gak ada kepikiran sama sekali. Beneran udah. Lari aja udah. Memang dihitung apa-apa dihitung. Mau makan snack risol ada airnya 10. 9 risol air apa segala macam. Itu tuh buka baju juga dihitung kan. Udah akhirnya lari 10 putaran sambil bawa senjata yang beneran. Dan ternyata berat banget kok senjata tuh. Jadi kayak aduh udah mah ini sakit, ini hitam. 4 hari. 4 hari berasa 4 bulan di situ kok. Tapi menyenangkan sekali setelah semuanya selesai malah jadi pada aduh kita gak ketemu lagi sama tentara-tentaranya. Karena beneran mereka tuh baik banget. Ada yang sakit beneran juga dikasih obatnya yang bagus banget gitu. Apa tuh efeknya dari efek signifikan dari drill 4 hari bootcamp itu apa yang signifikan? Izin. Asik. Kayak gitu. Oh ini ya kebiasaannya kebentuk. Sampai sekarang padahal kadet udah dari 2020-an kan. Setiap apapun itu mau minjem apa segala macam. Izin motor misalkan tadi juga ngelewat. Izin gitu tuh. Nggak tahu ya refleks aja dari mulut tuh keluarnya. Iya. Jadi tentara lah Fajar mah. Body ghost tentara di 47 tapi. Karena yang lain tuh body ghost. Kalau body ghost. Kalau saya paling body ghost di film Kadet 1947. Karena yang lain disuruh ngeitemin. Disuruh ngurusin. Lebih ke skin goals. Sama ngurusin juga mereka. Ada yang ngurusin. Iya, Anda kan kurus tapi apakah berbentuk? Tidak. Tapi kan 47 dong. 1947. Oh iya, ketika itu gizi dimaklumi lah. 47 tahun 47 ya kan. Berarti gizi saya dimaklumi ya. Iya, tapi itu bondingnya parah banget. Sampai sekarang WhatsApp grup masih rame. Masih rame. Kayak kemarin pas Bang Leo sama Omara dapat nominasi FFI. Masih sangat ada aja bercanda yang lain-lain tuh ngirim-ngirim video kayak apa segala macam. Masih sangat seru. Turut senang. Menyenangkan sekali. Baru kemudian itu 2021 tayangnya ya. Iya. Tayangnya 2021 kan? Desember kalau nggak salah. Iya. Gue inget pas Kadet tayang soalnya bioskop juga itu mirip-mirip teka-teki tika tuh. Bioskop masih baru-baru buka soalnya waktu itu belum. 75% ya kok kalau nggak salah. Pokoknya baru-baru bioskop buka lah. Bukan kapasitasnya maksudnya orang belum kayak rame balik ke bioskop gitu. Iya sih. Baru kemudian KKN di Desa Penari. KKN Casting gak tuh? In Dancer Village. KKN in Dancer Village. Casting gak tuh? Casting. Siapa yang lo singkirkan? Ya nggak apa-apa. Teman-teman sendiri nggak? Kalau anak komik sebut, kalau bukan komik jangan. Siapa yang lo singkirkan? Mas Awi, saya izin bocorin ya Mas Awi. Kalau anak komik mah nggak apa-apa. Tapi bukan dan teman-teman sendiri kan. Iya sih anak komik. Tapi bukan. Ini dulu deh. Ada saya yang tahu casting tuh Nope. Terus Nope Novian. Terus aduh. Agak lupa deh. Cuman kalau untuk yang orang Sunda merebut peran orang Jawa padahal perannya jadi orang Jawa. Parah. Tapi yang ini tuh jatuhnya nggak menyingkirkan kok. Kenapa? Karena memang ini tuh jatuhnya rezeki aja. Dan saya percaya bahwa wah karakter ini memilih aktornya gitu. Benar. Dan sekarang Nope juga jauh lebih tajir dari lu sih. Jadi jelas. Iya. Udah menikah pula. Iya, dia udah jauh lebih tajir dari lu. Tapi bukan Nope aja. Ya, kalau Nope memang barengan casting. Oke. Ini yang sudah hampir. Siapakah gerangan? Saha. Ceritain dulu kali ya. Jadi karena syuting ada mundur-mundur. Beliau tidak bisa menyamakan jadwalnya. Akhirnya casting ulang. Schedule. Begitu ditanya siapa? Lo pasti tahu. Teruntuk. Nah, itu kata Mas Awi. Siapa? Bintang Emon. Oh, Bintang Emon. Kok Bintang mau sih main film? Jarang banget dia loh main film. Iya, makanya. Setelah Milih Mamet tuh bener-bener. Udah ya selesai ya? Sempet cameo di... dia cameo satu di mana ya? Gue lupa di filmnya Atta apa di Cinta Pertama Kedua Ketiga ya. Ada satu scene dia jadi kayak tukang ojek gitu tapi habis itu nggak pernah lihat Bintang lagi. Nggak tahu itu akhirnya jatuh ke saya lah kalau udah. KKN. Terus kayaknya bestie banget sama Dinda Thomas katanya. Asik. Fadista. Apa tuh Fadista? Fajar Dinda selamanya tetap abadi. Jijik gak sih guys? Gimana tuh syutingnya tuh? Menyenangkan juga. Kalau yang ini justru kayaknya titik dimana saya benar-benar belajar bagaimana film itu harusnya dikerjakan gitu. Emang di Kadet enggak? Oh di Kadet juga jelas ya. Cuman kalau di sini tuh entah ya lebih
lebih titik banget gitu. Pertama adalah dari segi bahasa. Karena kan Fajar tuh pernah kok di The Isnet TV. Iya. Itu menjadi Jawa Tengah, orang Jawa Tengah. Oke. Begitu pindah ke Jawa Timuran, ya Allah. Beda banget ternyata. Beda banget ternyata di gemblengnya itu edan-edanan juga Jadi sih lo kayak. orang apa ceritanya di KKN ini? Untuk Background karakternya. KKN mahasiswa dari Jawa Timur Jawa tentunya. Timur. Itu caco-caco pasti. Caco-caco. Sementara kalau di Jawa Tengah kan Beda. iya mendayu-dayu kayak gitu-gitu Nah itu kan. yang ngajarin logat siapa? Ada Bang Gambles. Dia sekaligus acting coach dan dialek coach juga. Bang Gambles tuh, Yogi Gambles. Beda, bukan gitu. Ada satu dialog gini kok. Lapo nari bengi-bengi. Lapo nari bengi-bengi. Dicoba tuh. Ngapain joget malam-malam? Ngapain nari malam-malam gitu kan. Ngerti gue. Lapo nari bengi-bengi, lapo nari bengi. Diridingin, diadeganin. Enggak gitu Wahyu, enggak gitu. Apa bedanya sih bang? Begituin kan. Coba abang, lapo nari bengi. Sama. Ternyata enggak di hidung, tapi di sini. Ternyata ada yang namanya olah suara. Kayak gitu-gitu tuh kok kayak, oh iya ya olah suara. Nggak tuh sengau gini. di dia. Enggak, lapo Suara nari pro. bengi-bengi. Ternyata lapo nari bengi-bengi. Kayak Kasih. parah sih. Rukman Rosadi banget lah ya. Kasih. Maaf. Jadi tapi nggak gampang loh belajar suara. Gue inget itu kan karena di radio aja. Maksudnya kan pembekalan penyiar pasti belajar suara perut kan. Biar kalau ngomong nggak serak karena powernya dari sini bukan dari sini. Nah, itu kan belajarnya juga lumayan latihan napas kayak gitu. Lu sempat belajar gitu juga latihan suara perut supaya suara kayak barusan gitu. Iya. Cuma tetap beneran susah banget kok ternyata ya. Entah kalau berdiri perutnya digituin aja susah banget. Kalau tidur baru gampang katanya gitu kan. Bahkan sampai saya pernah mau mundur di project ini gara-gara dialek ini sama sekali belum dapat setelah reading panjang. Stres banget kok kayak aduh udah ngerasa selalu ngerasa bahwa gue tuh stand up comedian yang diajak main film baru masa iya ngerepotin gitu. Terus kan overthinking juga orangnya kan. Diem aja udahlah bilang ke manajer mas aku pengen mundur aja udah deh. Kayaknya untuk berangkat reading berangkat kerja pun ke tempat reading berat banget rasanya. Ini di MD di Setewo di situ. DMD, kayak gimana gitu akhirnya. Bisa, kamu tuh nggak percaya aja sama diri kamu. Bisa. Ya udah, akhirnya alhamdulillah dibantuin sama teman-teman semuanya. Bang Gambles juga jadi ya alhamdulillah mungkin hasilnya seperti itulah. Dan itu kan ditunda tayang 2 kali ya. Sempet ngedown gak sih maksudnya kayak aduh gitu kayak mental tuh pasti maksudnya kayak aduh film ini nasibnya begini banget gitu Jar, kayak gitu Jar. Atau santai-santai aja. Kalau saya santai-santai aja. Santai aja kok asli. Ya. Nggak tahu ya kayaknya memang ya udah mungkin waktunya belum dapat tapi jadi nggak yang terlalu obsesi banget buat nih gue pengen nunjukin kakak ini desa penari buru-buru gitu jadi ya udah santai aja. Oke. Ternyata terbukti juga kan ternyata di 2 kali di halt itu bikin orang penasaran. Orang tetap nungguin. Saya jadi curiga sekarang ini kayak taktik pemanut deh gitu kan. Gue rasa gue sih cukup percaya itu bukan sesuatu yang maksudnya dia menunda karena menurut dia itu keputusan terbaik artinya bukan gimmick gitu. Terlalu soalnya itu pasti secara marketing juga effortnya jadi sia-sia kan. Udah ngumumin tanggal itu sebenarnya merugikan secara marketing. Jadi gue rasa sih nggak sengaja ya. Cuman di kalian tuh nyangka nggak sih maksudnya kayak ada obrolan berapa penonton ya ini berapa penonton gitu. Sempat ada obrolan santai gitu nebak gitu. Lu nebak nggak berapa penonton ya KKN kira-kira gitu. Kalau untuk box office sudah pastilah semuanya pede yakin kan banget. Viral. Simple Man sudah punya masanya banyak banget gitu kan. Untuk kalau Fajar sendiri sih di 3 juta tuh pede gitu. 3 juta ya. Wah pede banget gitu. Karena kan ada yang udah nyampe angka segitu ada Pengabdi Setan, ada Susana gitu ya. Warkop DKI Ribun udah lewat jauh kan banget. Enggak horor. Maksudnya kalau sesama horor gitu. Horor iya. Begitu pas ada pemberitahuan di grup WhatsApp lewat 3 juta 47 loh he. Udahlah nggak usah repost lagi lah ini mah. Nggak usah promo lagi lah. Gitu. Nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh lah. Tapi akhirnya sampai akhir repost kok. Sampai akhir repost terus. Terus langsung di calling lagi nggak sama MD abis itu? Izin minum dulu kok. Kenapa jadi Ardit di KKN yang sekarang? Kenapa dulu lagi beda? Ya karena kan beda. Ini mundur alurnya juga kayaknya. Kayaknya aku nggak ngerti sih. Cuman tahu ya. Cuman beda aja pokoknya. Pokoknya karakter lu nggak ada ya? Nggak ada, semuanya nggak ada kecuali Badara Wuhi Auliasara dan Diding Boneng. Iya. Itu kan udah di ini. Kes-kesnya. Yang lain diganti. Yang lain diganti. Oke. Ardit, sobat KKN mana ya Ardit? Ardit menggantikan peran Fajar sebagai comic relief. Ditawarin kok sama MD ada
Apa? Series waktu itu. Cuman memang ada beberapa alasan yang membuat itu tidak jadi syuting. Apa tuh misalnya alasannya? Kan ada beberapa, boleh kali sebutin satu. Ada deh. Oh, tapi lagi sebentar. Gua kan lagi lihat filmografi lo ya. Di sini ada Big Four. Big Four, main. Oh, scene awal di fotokopian ya? Fotokopian kok. Iya betul. juga ya, gue tadi Big Four yang mana? Fotokopian scene awal. Bersama Putri Marino. Benar. Banyak ya project lu di 2022-2023 ya Jar ya? Alhamdulillah kok, alhamdulillah. Open BO itu juga salah satu yang konon memecahkan rekor di video. Di video, untuk sekarang sudah kata Pak Mawan Titiwa sudah menembus 40 juta penonton di video. 40 juta views, luar biasa. Jadi series original Indonesia yang ada di number 1 di Indonesia paling banyak ditonton. Karena kan dua di atasnya adalah dari Korea di OTT itu. Kalau ini Indonesia original paling banyak katanya. Okay. Alhamdulillah. Itu lu dikasih ruang banyak untuk improvisasi nggak? Sangat banyak. Tiba-tiba Mas Reka selaku sutradara terus. Soleh, ini kan deskripsi cuma gini doang. Lumayan kan ya? Gua ke belakang dulu. Kasih. Hah? Gitu. Baca the scene sebelumnya apa ya? Langsung gitu lagi kan di lokasi itu. Jadi komik kalau misalnya disuruh kayak sutradara otomatis berasumsi komika tuh bikin lucu dari out of thin air, dari gak ada bahan tuh jadi lucu gitu ya. Capek ya Jar ya? Capek. Tapi menantang ya? Menantang dan kebayar setelah berhasil dan sutradara. Gue suka kayak gitu tuh. Wah, jadi memuaskan. Itu adalah salah satunya di scene Darwin Nunes yang saya si Soleh, karakter Soleh berperan sebagai Darwin Nunes sebagai orang lain pembeli rumah, terus datanglah ke lokasi itu, ke rumahnya. Sosokan kagum aja padahal rumah sendiri itu sosokan. Wah, ini rumah udah improv aja di situ, disuruh improv sama masyarakat. Berarti ruangnya luas sekali untuk improv gitu. Banget. Ya? Karena nggak ada komedi konsultannya juga ya. Enggak ada, kalau komedi konsultan. Jadi skripnya memang udah lucu. Udah lucu kan betul. Komedi. Dan lagi ditambah Bang Wingky, Mas Reka juga kayaknya paham komedi gitu kan. Pas reading tuh gimana kalau diginiin, menyenangkan. Wingky mah pemain lah ya. Dia mah pemain lah ya. Dia ngejaga banget porsiku dan porsi dia sih kok. Jadi akan ada ini dong, akan ada lanjutannya apa sequel apa gitu. Insya Allah lagi banyak yang minta, mudah-mudahan ada sih. Belum diumumkan bahwa akan ada belum? Belum diumumkan. Ke pemirsa ya. Ke talent? Udah. Ini boleh gak harus gue sensor nih? Open BO season 2. Boleh. Okay. Udah lumayan ya, ini kok Pak Ponti juga udah sosok teaser aja gitu. Enak ya kalau di streaming bisa melakukan hal-hal yang di televisi nggak bisa. Iya. Lebih leluasa ya. Betul kok. Nyerempet juga. Kayaknya itu mungkin penonton suka karena nyerempetnya itu kayaknya aja. Dari judulnya aja kan? Iya sih. Wah. Iya sih. Tapi beda banget sih karakter itu sama karakter saya kok. Oh gitu, beda gimana? Karena kan Soleh itu karakter edik banget sama Open BO. Aslinya? Fajar mah wudhu aja masih ada masih ada rencana. Masih ada rencana ya. Wudhu masih ada rencana. Belum terwujud. Iya. Menikah belum sih Jar? Saya belum kok. Belum menikah, masih menikmati lajang. Masih menikmati lajang. Sedang mencari yang seperti apa, siapa tahu ada penontonnya. Ih Mas Fajar lucu deh gitu. Enggak ada lah saya mah. Yang nyaman aja. Cantik, putih. Enggak yang nyaman aja udah. Iya. Nyaman. Tapi sempet cinlok. Enggak ada, saya enggak ada cinlok ya. Bahkan bukan menghindari ya. Kayaknya dari awal pun sudah enggak. Gitu. Bukannya gue akan menghindari. Berarti kan akan ada ini kan di dalam hati itu gejolak bahwa cinlok menghindari, sosok menghindari. Enggak. Ini mah emang dari awal mual mungkin ya mau. Pesimis ya. Ada yang nyangkut sama lu ya. Tapi gara-gara The Is, aku tuh sama Adinda Thomas terus kayak karakterku suka banget sama Adinda Thomas. Dari dulu tuh memang di The Is juga udah sama Adinda Thomas. Makanya di KKN deket. KKN sama Adinda Thomas lagi. Pokoknya banyak scene-nya. Iya. Terus adalah di TikTok dan di Instagram tuh bikin ada tim Vira Tomo yang dulu gitu kan. Ngegabungin nge-ship video. Yang satu cantik, yang satu lucu. Wah, baca komentarnya. Sumpah cocok banget. Ini relationship goals apa segala macam. Dulu pernah punya pacar kan, terus mantanku tiba-tiba ngirimin video TikTok itu ketika masih jadian ke WhatsApp, baca komennya. Hilang 3 hari tidak komunikasi. Putus gara-gara itu? Enggak. Kalau putus gara-gara beda pandangan politik sih. Enggak juga. Putusnya 2019 berarti ya?
Enggak kok, enggak. Tapi pas Adinda Thomas menikah kamu sedih? Tidak. Saya lumayan nggak mau buka Instagram. Asik. Karena nggak diundang. Oke, Pak Mali Dusun Pocong. Waduh, tepuk tangan dulu dong buat Pak Mali nih. Kasih kok. Selamat filmnya sukses, Amin. diterima dengan baik. Nggak kalah sama film pertamanya karena ini Pak Mali 2 kan. Pak Mali yang kedua ya. Oke, cerita dong gimana prosesnya kemarin? Serem nggak? Biasa-biasa aja. Proses syutingnya. Sangat, nah justru ya. Kayaknya tadi menceritakan semua proyekku sangat menyenangkan memang. Kayaknya ini naik level lagi nih sih sangat menyenangkannya ini nih. Tim produksi, sutradara, cast, itu kayaknya memang udah ini mah emasku, ini mah adekku, ini mah kekeluargaan banget kok. Karena memang si Pamali yang kedua ini semua krunya 90% adalah kru Pamali 1. Which is gak ada lunya tapi ya. Pamali 1 ada dong. Pamali 1 ada lu juga. Ada, tapi memang scene-nya cuma siang doang. Jadi ya udah cuma komedi-komedi doang. Dan itu memang buat planting ke Pamali 2. I see. Gitu udah awal-awal kenal di Pamali 1 begitu kesini udah ya ini mah tuh seru pasti gitu kan. Apalagi dari rata-rata pada Sunda gitu kan. Terus dari cast-nya juga sangat-sangat menyenangkan. Apa ya aku ngerasanya kayak dibantunya wajar gitu. Maksudnya gimana ya? Dibantunya wajar gimana? tuh karena kan Fajar lumayan insecure orangnya kok. Sangat insecure banget. Masih sampai sekarang. Dengan semua perjalanan lu, pengalaman lu sampai di titik ini masih? Iya, sampai sekarang masih merasa bahwa aduh anak baru. Kayak gitu terus ngeliat orang tuh kayak gede aja semua tuh. Minder gitu. Minderan orangnya kan. Kes tuh Kadea Panendra lah. Terus Yasamin, Arla, Buki segala macem, Kang Ece, Anantia segala macam tuh mereka kayak ngasih ini aja berikut tim produksi dan sutradaranya juga. Kayak misalkan Fajar tuh adalah seekor ulat kok ya anjay. Mereka adalah kupu-kupunya. Tapi mereka nyamperin ulat itu dan membawakan sayap sehingga Fajar bisa terbang juga. Melampaui mereka. Enggak. Apa ya? Gue gak bayangin terbang tapi masih bodinya ulet juga gitu. Jelek juga sih. Gitu. Masih bikin gatal. Tetap jelek. Bukan gue pikir tuh membawakan lu ke pompong sehingga lu menetas menjadi kupu-kupu. Langsung ditempel sayap. Ulet tapi terbang. Jadi mereka mungkin mereka juga ngelihat karena kan kalau lu misalnya performa lu nggak oke, pasti mereka juga kena imbas ya kan. Jadi mereka mencoba untuk merangkul supaya lu juga nyaman gitu. Dan ada di titik wajar ya. Kadang ada juga yang ngasih yang ngebantu, cuman tiba-tiba tuh kayak ngasih taunya tuh, Jar, lu kalau misalkan gak ada dialog, di dalam hati aja dialogin apa improvisasi biar mata lu bisa. Aku ngerasa kayak makin gini kok, bukan makin aku banyak ilmu sekarang dari dirimu gitu. Malah makin aduh. Biar mata lu bicara, gimana mata bisa bicara gitu. Gini kali ya. Itu tuh tidak bisa tuh diterima bukan egois juga tapi kok ya maksudnya dari Fajarnya karena sudah insecure terus kayak ngerasa aduh jadi makin kecil aja kan ngerasanya. Kenapa nasihat ini tidak bisa aku cerna makin gitu. Iya malah makin insecure. Kalau di sini tuh nggak tahu ya semuanya enak dan menyenangkan sih. Last lot lah udah nggak ada kagok sama sekali. Tim produksinya pun kalau misalkan kami nungguin scene nih. Kan pasti bete lah otomatis gitu kan. Atau bahkan juga si waktu itu Buki pernah ada miskomunikasi. Dia harusnya udah rilis dari jam 12. Tiba-tiba ditahan sampai jam 3 pagi. Itu bete gak di-tag juga. Tapi betenya tuh gak jadi gara-gara tim produksi setiap nunggu scene tuh. Kami barbekyuan gitu. Kayak sosis-sosis, otak-otak, gurame kayak gitu-gitu. Jadi menyenangkan aja sumpah. Kok gurame agak serius ya tiba-tiba ya. Kalau sosis sama otak-otak oke lah tiba-tiba gurame. Lebih ke buka warung makan gak sih? Itu di hutan tuh? Di hutan, di kebun teh, pokoknya semuanya di Ciwidey ya syutingnya. Lu aman bakar-bakaran di hutan tiba-tiba ntar lu viral lagi bakar hutan. Tapi syuting kebalik callingan sore, syutingnya malam sampai pagi gitu. Kalau horor kan biasanya gitu. Iya, ada kayak gitunya juga. Cuman seimbang sih. Siang dan malam juga seimbang banget. Sehat. Itu syukurlah kalau sehat. Mana? Apa tuh? Ini adalah sebuah biasanya buat bintang tamu kita kasih pertanyaan. Pertanyaannya ambil satu aja. Ambil satu. Ini ya. Iya, pertanyaan random. Coblos siapa di 2024 yang gitu-gitu. Random. Bagaimana pendapat Anda tentang Mahkamah Konstitusi ya gitu-gitu. Random lah.
Ibu Mamai dapat arisan kok. Bukan arisan. Siapa karakter fiksi yang menurutmu paling mendekati kepribadianmu? Kenapa? Dari yang udah pernah lu peranin ada nggak? Atau dari yang Kalau dari yang udah diperanin mah kayaknya untuk awal-awal berkarir sih semuanya saya itu. karena nggak acting ya? Nggak acting, udah itu mah jadi saya aja yang berdialog gitu ya. Atau di yang lain kali kok ya, di film lain. Apa? Lu pernah nggak nonton film lain kayak peran ini seperti gua di kehidupan gua gitu? The Billionaire, The Billionaire. Top Itipat, Thailand, Tau Kenoi. Jujur aku ngasal kok. Oh, jangan ya kok. Ganti aja ya. Ganti aja kok ya. Maaf. Ganti aja. Gitu warna merah. Gue masih berusaha mencerna loh gue pikir dia. Tapi ada kan film Thailand The Billionaire, ada kan tuh yang Tau Keno itu saya suka sekali itu. Apa dongeng atau cerita anak favoritmu? Kenapa? Ada nggak dongeng yang lu suka banget gitu? Kok jujur nih ya, saya tuh sebenarnya ngeklaim bahwa diri saya tuh memorinya pendek kok. Jadi nggak inget cerita waktu kecil? Nggak inget cerita waktu kecil. Apa ya didongengin? Tangkuban Perahu mungkin ya. Itu kayak lebih pelajaran PSPB gak sih? PSPB aku ya. Bukan PSPB, sejarah ya. Kok mau yang lain lagi gitu? Maaf ya kok ya. Aduh, ini mah udah janji, ini mah udah terakhir. Uns, tuh warnanya juga uns. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Mamai 2 kali, maaf. Siapa orang yang memberikan dampak terbesar untuk kamu? Jelaskan. Nah ini bisa nih. Dampak terbesar untuk karir. Tuh. Garis miring kehidupan. Garis miring kehidupan. Siapa? Kalau kehidupan oke lah, orang tua mah sudah pasti iya gitu kan. Kita simpan dulu lah orang tua mah gitu kan. Kalau karir mah gampang nebaknya. Siapa tuh? Jui. Iya. Bener kok, Jui Purwoto. Kang Dia Jui ya. adalah orang yang setiap malam selama suci 6, jam 8 malam Rabu di Dunkin Donat dekat rumah sakit Salak menyediakan waktunya untuk saya. Itu tuh kayak wow. Bagaimana cara Anda membalas itu? Nah, itu dia. Saya belum ngebalas karena kagok kok. Mau ngasih apanya tuh kayak iya sih ya. Nggak tahu ya kayak ngasih uang. Dan dia juga nggak akan berharap apa-apa karena memang tulus mendukung. Iya, kan? nggak banget kalau Bang Juma ya untuk berharap itu. Cuman dari Fajarnya sampai sekarang masih sangat kepikiran ngasih apa. Tapi coba kesannya mau ngomong apa sama Kang Jui sekarang? Kayak acara apa? Bang Jui, ntar dimusikin kan? Iya. You Raise Me Up atau apa? Instrumental yang sedih-sedih. Musiknya yang Jangan gitu. Jadi gak syahdu dong. Bang Jui makasih banyak ya udah selalu menyediakan waktunya untuk Fajar, membantu karir Fajar di dunia stand up comedy. Sampai akhirnya Fajar bisa menginjakkan di tangga-tangga lain selain stand up comedy, yaitu tentu berkat Bang Jui. Terima kasih sudah memberikan fondasi yang kuat untuk saya. Thank you Bang Jui. Gak ada lucunya ya? Hah? Emang harus lucu? Terima kasih Jui Purwoto sudah membantu karirnya Fajar Nugra. Makasih Bang Jui. Terima kasih juga Fajar Nugra sudah main-main ke Inframe. Makasih kok. Cerita-ceritanya. Good luck buat karir perfilmannya. Amin. Stand up-nya juga. Amin. Percintaannya juga, semuanya lah. Ya. Kalau ketika episode tayang pamali masih ada, sok ditonton. Kalau nggak ditunggu ketika tayang di platform streaming terdekat ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak Inframe, bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.